Waktu SMP, aku memiliki prinsip untuk mendapatkan seorang pria yang seiman, agamanya baik, perilakunya apik, tidak merokok, tidak bertato, tidak main game, lebih tinggi dari aku, berpikiran terbuka, mau berdiskusi, dan masih berjaga. Itulah keinginanku. Aku pegang prinsip itu kuat-kuat. Kemudian, aku masuk ke salah satu SMK negeri di Jakarta. Aku mengikuti Rohis dan Pramuka. Pada saat kelas 11, aku mengikuti Pramuka di luar. Pramuka Kesehatan di Jakarta Selatan. Inilah awal mulanya aku bertemu dengannya. Aku bertemu di aula tempat Pramuka Kesehatan di daerah Radio Dalam. Pada saat itu, ada pemilihan ketua regu. Tak sengaja dia menunjukku. Kemudian aku menunjuk ia balik. Sebab aku tak terbiasa menjadi pemimpin. Pada akhirnya, pria lain yang menjadi pemimpinnya. Kemudian kita mengikuti acaranya hingga selesai, lalu pulang. Beberapa hari kemudian, ada sebuah acara di Pramuka Kesehatan tersebut yang mengharuskan semua anggota angkatanku menginap di Cibubur untuk beberapa hari. Dia pun mengikuti acara ini. Ternyata kita masih satu regu. Dan beberapa hari kegiatan di sana kita ikuti bersama dengan keseruan yang tak sudah-sudah. Seperti jerit malam, pos-pos kita lewati bersama, kemudian materi kesehatan yang kita dengarkan, dan acara seru lainnya. Ketika acaranya selesai, kita berada di satu bus yang sama, mengantarkan kita hingga turun di tempat kita bertemu, yaitu tempat Pramuka Kesehatan di daerah Radio Dalam. Dan kita kebetulan jalan bersama setelah turun dari bus. Kemudian ia meminta nomorku. Langsung saja, tanpa pikir panjang, aku berikan. Namun, lama sekali aku menunggu pesannya tiba. Yaps, aku menunggu beberapa hari. Akhirnya, pesan yang aku tunggu-tunggu masuk juga. Aku sebenarnya sedikit canggung untuk membalas pesan darinya. Ya, pesan yang selalu kutunggu belakangan ini. Aku tak tahu mengapa, tapi aku tetap membalas pesan yang ia kirimkan. Meski detik jantung ini tak pernah henti. Entah siapa yang memulai duluan. Faktanya, kami cukup sering bertukar kabar. Selama itu, hanya satu kalimat yang terlintas di benakku. Ternyata, dia asik juga ya. Semakin hari semakin nyaman. Dan pada akhirnya, ia menjadikan aku orang yang istimewa di hidupnya. Begitupun aku. Ia menjadi kreasi pertama di hidupku, yang aku harap akan menjadi imamku di masa depan. Waktu terus kita lewati bersama. Lalu kita janjian untuk bertemu di daerahku, di sebuah taman. Lalu makan mie ayam berdua sambil berbincang dan bercanda. Bahkan, dia juga mengajak bercanda penjual mie ayamnya. Aku berpikir dia sangat humble ya. Setelah itu kami pulang. Di lain waktu, kita juga saling main ke rumah. Aku ke rumah dia bertemu dengan keluarganya, ayah ibunya, adik-adiknya, neneknya, teman-temannya, dan yang selainnya. Begitupun sebaliknya, ia bertemu dengan ibuku dan adik-adikku. Namun, semakin waktu bertambah, semakin aku mengenalinya lebih dalam, ia semakin mengecewakan. Ternyata, ia masih memiliki kekasih. Aku tahu dari HP-nya, dan ia mencoba menjelaskan bahwa kekasihnya itu sangat mengesalkan karena harus selalu dijemput. Dan kalau telat sedikit saja, ia memarahinya. Pada akhirnya aku mencoba memahami dan menyuruhnya untuk memilih. Dan ia tetap memilihku. Dan kekasihnya itu tahu bahwa ia sudah denganku. Namun aku tak terlalu bahagia menjalani ini. Sebab banyak hal yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Sebetulnya aku tidak berhitungan masalah uang. Walaupun aku bukan orang yang berada, tapi aku selalu bisa menahan uang yang masuk ke dalam kantongku. Tak pernah ku jajankan atau ku belikan sesuatu yang sia-sia, sehingga uang yang ku pegang cukup lumayan. Ketika kita pergi kemana-mana, pastilah uangku akan terkuras. Sebab ia tak penuh untuk membayarnya. Bahkan ia sering meminjam, namun tak pernah ia kembalikan. Dan sebenarnya dalam hatiku berkata, jangan bilang pinjam, seharusnya minta. Minta saja, tak apa. Ternyata
Sekian lama kita bersama, aku harus berkuliah jauh tak di Jakarta, dan mensyaratkan aku harus menyudahi hal ini. Ada kenyataan pahit yang harus kuterima sebelum ia berpisah denganku. Ia pun sudah berani berselingkuh. Aku bertemu dengan selingkuhannya di rumahnya. Akhirnya aku diajak ke depan oleh ibu dari kekasihku untuk membuatku tenang, seakan agar tak terjadi pertengkaran antara aku dengan selingkuhannya itu. Ibunya berkata bahwa ia sudah bilang kepada anaknya untuk memilih salah satu. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang dengan biaya yang bahkan aku harus meminjam uang ke tetangga karena kurang sedikit, sekitar 2.000 rupiah. Sebab aku salah memilih alamat rumah. Ya, sudahlah, tak apa. Hatiku yang tulus dan sudah setia sejauh ini ia sia-siakan. Akulah si setia yang ia sia-sia.